Kalau kalian lupa, kalian kelewat tidak mengupload atau tidak mengunggah, kalian tidak bisa menggunakan masa sanggah ini dan kalian harus coba tahun depan. Hai para pencari kerja, Miss Dinda di sini. Gimana kabar kalian? Masih semangat? Harus dong. Masih ngomongin tentang CPNS tahun ini, buat kalian yang mengikuti seleksi pendaftaran CPNS tahun ini pasti lagi deg-degan nungguin hasil seleksi administrasi. Kalau berdasarkan jadwal yang tertera, proses seleksi pendaftaran CPNS tahun ini sudah ditutup di tanggal 26 Juli 2021. Dan para peserta yang mengikuti bisa melihat hasilnya lolos atau tidaknya itu di tanggal 2-3 Agustus 2021. Setelah pengumuman seleksi, pihak panitia akan memberikan waktu selama 3 hari sebagai masa sanggah, yaitu tanggal 4-6 Agustus 2021. Nah, apa itu masa sanggah? Sebelum aku lanjut, buat kalian yang belum subscribe, yuk subscribe dulu karena subscribe itu gratis dan bikin aku tambah semangat untuk terus berbagi info sama kalian. Dan tonton terus videonya sampai akhir supaya kalian nggak kelewat info-info penting dari aku. Dikutip dari portal SSCASN, masa sanggah itu berarti waktu yang diberikan untuk para pelamar melakukan penyanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi. Lebih gampangnya, masa sanggah itu berarti kalian boleh mengajukan keberatan kepada panitia terhadap pengumuman hasil seleksi dengan membawa atau menggunakan bukti dan dokumen yang sudah ada. Jadi masa sanggah ini bukan ajang tawar-menawar, namun waktu yang diberikan untuk pelamar meyakinkan lagi kepada panitia bahwa semua dokumen yang diunggah itu sudah sesuai dengan persyaratan. Yang perlu kalian ketahui, di masa sanggah ini, pelamar tidak bisa mengubah, menambahkan, atau menghapus data yang sudah diunggah di proses pendaftaran. Jadi apabila kalian salah mengunggah data atau dokumen, misalnya yang diminta adalah ijazah, tapi kalian mengupload EKTP, di masa sanggah ini kalian tidak bisa menggantinya karena hal ini dianggap sebagai kesalahan dari pihak pelamar. Begitu juga kalau kalian kelewat atau lupa mengunggah dokumen yang diminta. Contohnya, tidak mengunggah transkrip nilai. Di masa sanggah ini kalian tidak punya kesempatan untuk menambahkan atau memberikan dokumen susulan. Bahkan kesalahan kecil pun seperti penulisan nama yang tidak sesuai dengan EKTP atau KTP elektronik, atau misalnya kalian menuliskan nama kurang 1-2 huruf, masa sanggah ini tidak akan bisa menyelamatkan kalian. That's why kalian harus benar-benar cek lagi ketika mengupload atau mengunggah data dan dokumen yang dibutuhkan saat seleksi pendaftaran CPNS. Kalau gitu, apa gunanya masa sanggah? Sia-sia dong ada masa sanggah. Banyak para pelamar yang sangat terbantu dengan adanya masa sanggah karena mereka memiliki kesempatan untuk bisa lolos di proses seleksi administrasi. For your information, dalam seleksi administrasi ini semuanya dikerjakan oleh manusia, bukan robot, bukan juga komputer. So, wajar aja kalau ada kesalahan atau miss dari panitia mengingat banyaknya pelamar CPNS tahun ini. Kalau pelamar dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi karena dokumennya yang tidak terlihat jelas atau mungkin blur, nah di sini pelamar boleh mengajukan sanggah terhadap keputusan panitia tersebut. Terus bagaimana cara mengajukan sanggah? Langkah pertama, pelamar masuk atau login di akun SSCASN dan klik tombol mengajukan sanggahan. Ini aku tunjukin form sanggah di tahun 2019. Kalian bisa lihat di bagian paling kiri, tertulis persyaratan yang tidak terpenuhi. Salah satunya adalah scan kartu penduduk atau EKTP. Mungkin dokumen KTP tersebut terlihat blur atau tidak bisa dibaca dengan jelas. Sebagai pelamar, kalian bisa melihat dulu dokumen yang sudah kalian unggah tersebut. Kalian bisa klik lihat, dan kalau menurut kalian EKTP tersebut sudah clear dan bisa dibaca dengan jelas, maka kalian bisa mengajukan sanggah dengan menuliskan alasan sanggah yang ada di kolom paling kanan. Kalian bisa menuliskan alasannya dengan singkat,
padat, dan jelas. Contohnya, EKTP yang saya unggah sudah sesuai dengan prosedur dan bisa terbaca dengan jelas. Mohon bisa dicek ulang. Di sini pelamar harus meyakinkan panitia bahwa dokumen yang diupload itu sudah sesuai dengan prosedur. Sekali lagi, masa sanggah ini hanya berlaku untuk para pelamar yang ingin mengajukan sanggahan atas dokumen yang sudah diverifikasi oleh panitia. Kalau kalian lupa, kalian kelewat tidak mengupload atau tidak mengunggah, kalian tidak bisa menggunakan masa sanggah ini dan kalian harus coba tahun depan. Itu tadi sekilas info tentang masa sanggah. I hope kalian nggak perlu melewati masa sanggah dan bisa langsung lolos di seleksi administrasi CPNS tahun ini. Tapi kalau faktanya kalian harus melewati masa sanggah ini, semoga apa yang aku share tadi bermanfaat buat kalian. In the end, aku mau transfer semangat buat kalian para pencari kerja yang mengikuti proses seleksi CPNS tahun ini. Keep fighting, do the best, and let God do the rest. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like dan share ke seluruh media sosial kalian. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak terlewat video terbaru dari aku. Oke, this is the end of the video. Thank you for watching and see ya!